Saya yakin kalian kabarnya sangat baik, diberkati oleh Tuhan Yesus semuanya. Jadi saya mau panggil kalian adalah orang-orang yang berkemenangan, karena kita semua dibenarkan oleh Tuhan Yesus dan darahnya yang tercurah menyembuhkan kita. Darahnya yang tercurah membuat kita diubahkan, dipulihkan, kalau kita percaya sepenuhnya kepada darah Yesus. Jadi yang saya mau sharingkan tentang realita darah Yesus yang ditemukan oleh Ron Wyatt, seorang arkeolog. Dia seorang arkeolog yang sudah meninggal dunia, tapi penemuan dia memberkati banyak orang, bahkan seluruh dunia. Dan tidak ada yang dapat menyanggah, karena ini dibuktikan di laboratorium dan ini akurat gitu. Bahwa darah Yesus itu ternyata ditemukan di atas tutup pendamaian. Jadi zaman dulu ketika di perjanjian lama, tutup pendamaian itu tempat dicurahkannya korban-korban domba, lembu sebagai korban penghapus dosa. Darah domba ini menjadi penebus dosa pada saat itu. Tetapi sebenarnya itu adalah simbol yang akan dilakukan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus, oleh darah Yesus yang tercurah. Dan ketika terjadi gempa bumi pada saat Tuhan Yesus disalibkan, darah yang tercurah ini menetes juga teman-teman. Darah Yesus menetes di atas tutup pendamaian. Ini adalah skenario yang luar biasa dari Tuhan, bahwa darah Yesus benar-benar menebus dosa kita di atas tutup pendamaian. Sehingga ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena saking setiap kengerian kita, setiap kejahatan kita ditumpahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan melihat Tuhan Yesus itu menjijikkan pada saat itu, karena penuh dengan dosa-dosa kita, mengerikan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa-dosa. Posisi yang Tuhan Yesus ambil itu adalah posisi kita. Sementara kita menjadi kudus dipandang Tuhan, benar, suci. Barang siapa yang percaya kepadanya dibenarkan, disucikan, dan dikuduskan. Jadi apa yang Tuhan Yesus kerjakan, Tuhan Yesus kerjakan dengan setia sampai mati di kayu salib, dan kemudian dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sehingga Tuhan Yesus sekarang berada di surga. Jadi apa yang Tuhan Yesus kerjakan pada saat itu belum terdeteksi, belum ketahuan. Dengan teknologi yang ada, dengan teknisi yang ada pada saat zaman-zaman ketika Ron Wyatt itu menyelidiki, dan Tuhan membukakan kepada dia sehingga hal besar ini diketahui gitu. Tapi pada saat itu masih menjadi rahasia, semakin nyata di waktu-waktu terakhir seperti ini untuk menjadi penguat buat kita orang-orang percaya bahwa sungguh darah Yesus itu darah yang tercurah untuk menebus dosa kita, dan ada di tutup pendamaian pada saat itu. Tabut perjanjian Allah adalah tabut yang terbuat dari kayu, penaga, dan disalut dengan emas, yang dikenal di dalam agama Yahudi, Kristen, ataupun Muslim, dan juga dikenal di seluruh dunia karena sering digambarkan dalam film-film. Di dalam kitab Taurat dan kitab-kitab di perjanjian lama digambarkan dengan jelas bagaimana bentuknya tabut perjanjian itu, di mana ada 2 loh batu juga ditempatkan di dalam tabut perjanjian ini. Dan ditutuplah dengan tutup pendamaian bersama dengan 2 kerup yang ada di sebelah kiri dan kanannya. Bait Allah sendiri terdapat 3 ruang: pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke ruang maha kudus di mana tabut Allah berada, kecuali seorang imam besar, dan hanya setahun sekali membawa darah dan menaruh darah tersebut di atas tutup pendamaian. Ini menandakan penebusan darah atas pelanggaran dan dosa manusia. Ketika kemah Musa berganti menjadi bait suci pertama di Yerusalem, dalam waktu saat Babilonia menyerang Yerusalem dan menghancurkan bait suci, diduga kemudian tabut perjanjian Allah disembunyikan
atau hilang. Sejak saat itu banyak ilmuwan, sejarawan, teolog, arkeolog penasaran akan apa yang terjadi dengan tabut ini. Karena tabut ini pernah ada, tidak ada yang berani menyentuh tabut Allah. Pernah ada yang melanggarnya dan kemudian mati di tempat. Bertahun setelah menghilangnya tabut ini, masih banyak yang memburu tabut perjanjian ini. Banyak yang membuat replikanya juga. Banyak yang mengakui menemukan tabut perjanjian. Dari semua penemuan tabut perjanjian yang pernah ada di dunia, satu yang sangat menyentuh hati dan ini merupakan rancangan luar biasa dari Tuhan ketika ditemukannya pun secara supranatural dengan tanda-tanda yang ajaib. Yerusalem juga ditempati dengan banyak penduduk setelah tabut hilang. Banyak orang-orang baru saja membangun gedung baru di atas gedung kuno, sehingga kota tua menjadi lapisan sejarah satu demi satu. Tahun 1854, seorang misionari James Barclay pernah berjalan di tembok tua Yerusalem. Di saat itu dia tersandung di pintu masuk ke gua utama di bawah kota tua yang penuh dengan terowongan dan bukaan. Terowongan ini telah ditutup selama berabad-abad. Pada tahun 1867, Jenderal Charles Warren melakukan penggalian besar pertama di kota tua dan di mana bait suci pernah berdiri. Ia menemukan terowongan dan sejumlah benda-benda di dalam terowongan tersebut. Pada tahun 1882, Jenderal Gordon bertraveling ke Timur Tengah sambil memperhatikan kota Yerusalem. Ia yakin bahwa tempat tradisional Golgota tidak bisa menjadi tempat yang tepat. Bagian utara Gunung Bait Suci yang terpotong sepertinya lebih cocok dengan deskripsi Alkitabiah dan tata letak kuno kota itu jauh lebih baik. Dia memulai penggalian di sana, tetapi dia harus pergi untuk membantu dalam konflik di Sudan, di mana dia meninggal dan tidak pernah menyelesaikan pekerjaannya kemudian. Tapi Gordon sempat menulis surat kepada temannya dengan pernyataan mengejutkan. Sesuatu telah terjadi yang tidak dia jelaskan. Gunung selatan yang Gordon identifikasi sebagai Gunung Tengkorak juga adalah lokasi Gua Yeremia, di mana dia menulis buku. Buku di mana Yeremia berkata, tahta Tuhan tetap. Gordon berkata tabut perjanjian ada di sana. Dia juga berkata bahwa peralatan bait suci lainnya ada di sana. Pernyataan yang aneh, sementara dia tidak pernah menyelesaikan penggaliannya. Jadi bagaimana dia mengetahuinya, sementara gua tersebut tetap tertutup dan surat Jenderal Gordon tetap tersimpan di tempat yang aman. 100 tahun kemudian, Ron Wyatt yang berdoa pada Tuhan untuk memakainya menunjukkan pada dunia bahwa Alkitab itu benar. Ron juga pernah mempelajari tentang kemungkinan banjir dan menginvestigasi kemungkinan tentang Bahtera Nuh. Dia juga belajar tentang keluarnya Israel dari Mesir dan lokasi di mana mereka menyeberangi Laut Teberau. Ron juga menemukan roda kereta tua milik Mesir saat dia mengikuti trip penyelaman di Yerusalem. Saat Ron berjalan di tebing dengan seorang kenalan baru, ketika tangannya tiba-tiba terangkat dengan sendirinya dan tangannya menunjuk ke tempat di mana beberapa puing dan sampah berserakan di depan tebing. Tanpa mengerti mengapa atau bagaimana, dia mendengar dirinya berkata, di sana ada gua Yeremia dan tabut perjanjian ada di sana. Ron bingung dengan apa yang telah terjadi karena dia tidak memiliki pengalaman seperti itu sebelumnya. Dia bahkan tidak berpikir untuk mencarinya.
Dalam kesulitan dia pulang ke rumah, dia mencoba untuk belajar dan mencari tahu apakah Bahtera itu benarkah masih ada. Ronyat kemudian mempelajari tembok pengepungan Babilonia pada saat Bahtera itu terakhir kali terlihat. Dia benar-benar melihat kemungkinan Bahtera itu bisa saja disembunyikan di salah satu tempat di bawah sistem terowongan ini. Dia yakin bahwa Tuhan sendiri yang mengilhami dia untuk menemukannya. Ron mulai menggali dengan kedua putranya di tempat di mana tangannya menunjuk. Namun mereka segera menemukan bahwa batu gunung yang besar membuat penggalian ke bawah menjadi sulit. Sebagai gantinya mereka mulai menggali beberapa umpan di sebelah kanan. Saat mereka mulai menggali, dia dengan cepat menemukan 3 relung di permukaan tebing. Ron berpikir bahwa mungkin itu relung yang dimaksudkan untuk menampung tanda-tanda dari periode Romawi. Lagi pula Golgota dekat dengan jalan utama pada masa Yesus dan ini bisa jadi tempat Yesus disalibkan. Kutipan terkenal dari Quintilian menjelaskan, setiap kali kita menyalibkan penjahat, tempat tinggi yang sangat ramai akan dipilih sehingga banyak orang akan melihatnya dan mungkin ketakutan. Dan Ronyat mulai berpikir bahwa sisi gunung ini bisa jadi tempat orang disalibkan pada saat di mana Bukit Golgota dipakai untuk tempat penyalipan setiap penjahat-penjahat. Dia terus menggali ke bawah tetapi tanah di bawahnya sangat padat. Sehingga alasan ini mereka kembali ke tempat semula dengan harapan mereka bisa menggali di sekitar batu. Kali ini mereka menemukan bahwa mereka dapat menggali di antara tebing dan batu, dan bahwa tebing itu hampir membentuk atap. Saat mereka menggali ke bawah, dengan cepat mereka menemukan apa yang nampak seperti tali gantung yang dipahat di tebing. Mereka mencari tahu untuk apa benda itu digunakan. 38 kaki di bawah permukaan tanah, mereka menemukan diri mereka sendiri dalam apa yang tampak seperti bangunan mirip waduk, berbentuk bulat dengan tangga turun ke dalamnya. Ron bertanya-tanya apakah itu mungkin digunakan untuk menyimpan biji-bijian dan kemudian digunakan untuk wadah. Dia memahat melalui olaster dan menemukan sejumlah besar tembikar di antara kotoran dan puing-puing yang digunakan sebagai pengisi untuk membentuk tangki. Ketika dia menunjukkan potongan-potongan tembikar ini kepada otoritas barang antik, mereka memeriksanya dan memberitahu Ron bahwa beberapa di antaranya berasal dari zaman Yebusite. Spesimen yang paling baru berasal dari periode Romawi. Dia melanjutkan menyusuri permukaan tebing di bawah tempat dia menemukan nis. Karena tembikar dan koin yang mereka temukan, mereka mengerti bahwa itu adalah pada zaman Romawi. Saat menggali, dia menemukan banyak tulang jari yang menegaskan kecurigaannya bahwa tempat ini pernah menjadi tempat eksekusi. Selain penyalipan, rajam juga dilakukan pada zaman Romawi Yahudi. Selain penyalipan, pelemparan batu juga dilakukan pada zaman Yahudi Romawi. Di luar waduk, seperti struktur yang ditemukan Ron, dia menemukan struktur melingkar lain di situs yang berlawanan. Hanya dasar dari struktur melingkar yang tampak utuh. Ketika mempelajari strukturnya, dia menemukan bagian yang terawat baik dengan dinding dan batu yang berdiri secara horizontal dari dinding di permukaan tebing. Beberapa kaki di depannya, dia melihat sebuah batu persegi yang tidak terlihat seperti batu natural alam, tapi lebih kepada batu yang dibentuk oleh manusia. Dengan mengangkatnya secara perlahan, dia menemukan sebuah lubang persegi di dalamnya. Mungkinkah ini lubang salib? Ketika dia memeriksa lubang ini dan membersihkan kotoran di sekitarnya, dia menemukan bahwa lubang itu memiliki retakan besar yang menjulur keluar.
Tampaknya lubang itu dipahat menjadi platform di batuan dasar. Dia ingat tulisan di kitab suci yang berkata bahwa gempa bumi mengguncang Bukit Golgota ketika Yesus disalibkan. Mungkinkah retakan itu mengarah kepada lubang yang menahan salib Kristus? Lubang penahan salib ini memiliki kedalaman 23 inci, sementara retakan di dalamnya jauh lebih dalam. Di tingkat yang lebih rendah, dia juga menemukan beberapa lubang salib lainnya. 2 tahun melakukan penggalian bersama dengan kedua orang anaknya, tiba-tiba Ron bersemangat karena mendapatkan sebuah celah di dinding tebing. Mereka semua berdoa dan terus merasa terkesan. Mereka menggunakan palu, pahat, dan setelah beberapa saat mereka bisa melihat ruang terbuka di belakang. Mereka mencoba memperbesar lubang agar bisa melewati untuk masuk ke ruang itu. Gua di dalamnya setinggi 15 kaki. Ron pada awalnya merasa senang ketika menemukan gua ini. Dia mengira tabut perjanjian itu ada di dalamnya, tetapi gua itu kosong dan mengarah ke banyak lubang dan bukaan di dalam gunung. Ron terus mencari setiap gua dan membuka yang mungkin bisa ditemukan di dalam sistem gua kolosal ini. Selama 2 tahun mereka mengerjakan penggalian, mereka kembali lagi ke negara bagian untuk mengambil uang di rumah sehingga mereka dapat kembali dan terus mencari. Pada bulan Desember 1981 mereka melanjutkan pekerjaan mereka di dalam sistem gua dengan mencari celah di dalam gua. Kedua putra Ron mengalami sakit sehingga Ron harus mengandalkan bantuan dari orang lain untuk melanjutkan. Dia tidak akan menyerah dan merasa bahwa Tuhan telah berjanji kepadanya bahwa akan membuatnya menemukan tabut Allah dalam perjalanan khusus ini. Sampai di sini dulu part 1-nya, kita akan sambung di part 2.